orang tua saya juga seorang alim dan banyak belajarnya beliau, dan saya hobi baca sedikit-sedikit. Saya termasuk jenis orang yang fudul atau kepoan kalau bahasa gaulnya, ingin tahu terus apa yang aneh-aneh. Kemarin sempat di rumah saya ngobrol-ngobrol sama Ngecep sampai kita berbicara ke arah komunisme dan sosialisme. Saya mempelajari itu juga, dan sebagai ilmu pengetahuan ya menambah wawasan. Namun beberapa tahun terakhir ini saya lebih menjurus kepada tasawuf sufi. Dan di sufi ini banyak, seperti kalau di fikih dibilangin madhab, tapi kalau di tasawuf dibilangnya tarekah-tarekah, cara-cara. Yang terdaftar di Indonesia ini ada 22 tarekat sufiyah yang banyak pengikutnya, dan kebetulan ketua forum sufinya untuk dunia adalah Habib Lutfi bin Yahya, dan termasuk guru dan orang tua saya juga banyak mendapat pencerahan saya dari beliau tentang perjalanan atau tarik suluk ini ke tasawufan. Setelah saya mendalami itu, saya mendapat satu, dibilang ilham bukan, wahyu bukan, tapi suatu ilmu yang mesti saya berbagi bersama saudara-saudara dan siapapun, bahwa asas dasar tasawuf adalah pencarian terhadap Allah dan pengenalan terhadap Allah. Nah, saya coba lagi buka sejarah ke belakang para anbiya, terutama Khalilullah, Nabi kita, abah kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mencari Allah, yang sempat kita semua tahu dia berpikir matahari ada Allah, tapi ketika matahari hilang dia berubah menjadi bulan, ketika bulan hilang dia mencari sampai dengan dia menemukan Allah itu sendiri. Pencarian terhadap Allah ini tidak akan bisa sempurna bagi saya tanpa kita mengenal siapa yang mengenalkan kita pada Allah. Ya pertama-tama kita di zaman 2021 ini pastinya orang tua kita, guru-guru ngaji kita. Makanya dibilang hormatilah guru kita dan hormati orang tua kita, karena ridhonya Allah ada di mereka. Karena tanpa mereka kita tidak akan menyampai atau bisa mengenal Allah itu sendiri. Dalam proses ini pencarian Allah, karena beliau adalah Maha Suci, pastinya tidak akan ditemukan oleh seseorang atau seorang manusia yang masih ada setitik kotoran di dalam hatinya. Kita mungkin semua sudah mengerti bagaimana tata cara etika mandi, berwudu, membersihkan diri secara lahiriah. Namun ketika kita berbicara tentang Allah, itu unsurnya gaib, dan gaib itu ilmunya hakikat. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh, yang dibilang mujahadah atau jihad adalah bersungguh-sungguh dalam pembersihan batinnya kita. Di situ makanya datuk saya yang paling tua, Sayyidina Abdurrahman Sagaf Al-Dirkani, yang kebetulan tadi dibacakan Fatihah, sahabat Beliau Cakran, Habib Abu Bakar bin Abdurrahman, dan beliau itu ketika duduk berkumpul bersama beberapa ulama-ulama dan membahas bahwa kita adalah tarekat Ba'alwi, dan biasanya setiap tarekat punya semacam kayak buku pedoman atau tata cara bagaimana, karena berkembangnya di zaman itu sufi dengan sangat gencar di Timur Tengah. Dan di hari itu beliau memutuskan bahwa kita tarekat Ba'alwi agar tidak melenceng dari jalan yang suluk, yang suci ini menjadi sesat atau auzubillah menjadi murtad atau kufur, berpegang teguhlah pada pegang buku Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, di mana para aulia seperti Syekh Abu Bakar bin Salim itu dalam hidupnya, riwayatnya beliau menghabiskan 80 kali khatam Ihya Ulumuddin, dan rutin membaca walaupun mereka udah termasuk kutub dan aulia yang kita, tapi tidak pernah meninggalkan itu, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin dibimbing kita untuk
proses fikih syariat tata cara kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bagaimana kita mengobati penyakit hati kita yang sekian macam jenis dan bentuk yang terselubung di dalam dada kita. Kita ambil garis besarnya aja. Saya yakin mu'alim lebih mengerti masalah ini karena pesantren-pesantren salafiyah di Indonesia ini rata-rata berpegang teguh pada aliran yang mulia itu. Dengan kemajuan teknologi dan medsos ini banyak sekali masukan-masukan pakar-pakar dan orang-orang yang memutarbalikkan fakta atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Rasul dengan semurah-murahnya dan segampang-gampangnya. Nah, itu juga masyarakat dan sampai kita terpengaruh atau apalagi mempercayai, meyakini, apalagi mengikuti seperti itu. Bukan kita ini pengku atau konservatif bahasanya atau yang tidak mau berkembang, tidak, tapi para guru-guru kita, kakek-kakek kita yang sudah ada di Sukabumi ini yang saya perhatiin selama 9 bulan terakhir, sudah tidak ada salahnya, benar mereka berjalan sesuai dengan nasab sampai ke Nabi Rasulullah. Tapi ketika kita sekarang melihat suasana kita di 2021 ini, yang berilmu banyak, yang pinter banyak, yang top banyak, tapi kok karamah nggak ada, keberkahan nggak ada, karena kurangnya keikhlasan. Sedangkan ulama-ulama yang sepuh-sepuh dari zaman dulu, walaupun mereka punya ilmu yang tinggi, mereka selalu tawadhu, merendahkan diri, malu, karena mereka sudah hidup bersama Allah dan bersama Rasul dalam keadaannya 24 jam. Sampai para sufi-sufi itu mengatakan ada namanya sholat yang lebih tinggi daripada sholat tahajud, yaitu sholat daim. Sholat daim adalah ketika nafas kita menarik nafas kita menyebut Allah, membuang nafas kita dengan dia. Allahu, artinya sudah tidak ada lagi waktu atau kesempatan perpisahan antara dia dengan Allah. Walaupun dipelintir ini cerita dibuat seakan-akan kelompok al-wujudiyin ini bilang wahdatul wujud, bersatu bersama Allah, tidak bisa. Lamithluhu syai'an, Allah tidak bisa disamakan, beliau terlalu suci, terlalu besar, terlalu indah. Kita ini manusia hanya ciptaan, tidak mungkin sang pencipta dan ciptaan itu bisa menyatu, cuma bersamanya. Nah, bagaimana kita bisa bersama? Kita sering dengar para sahabat dan para ulama-ulama itu ketika sholat melihat Allah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa akal, kufur, karena Allah tidak bisa dilihat. Tapi yang dimaksud oleh mereka adalah merasakan Allah, karena hatinya mereka sudah dibuka sama Allah, hijabnya sudah dibuka, jadi bisa merasakan kehadirannya Allah. Sampai-sampai ketika ada sahabat yang kena panah dan takut diobatin, tapi ketika sholat dioperasi, dipotong kakinya, dia nggak terasa. Karena apakah khusyuan itu tadi. Kita urut lagi ke belakang, ke zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam membuat suatu kesalahan dan memakan buah kuldi itu dan diusir, sebelumnya itu iblis disuruh sujud sama Allah beserta malaikat-malaikat lain terhadap ciptaan yang dimuliakan oleh Allah, Bapak kita Adam alaihissalam. Dan iblis bertakabur dan mengatakan saya lebih bagus dari Adam yang kita semua tahu ini ilmunya. Maka Allah murka dan diusirlah iblis dari surga dan dijanjikan naruh jahanam. Maka iblis meminta satu permohonan terhadap Allah, ya Allah, bolehlah kasihlah aku kesempatan untuk menarik Bani Adam ini sebanyak-banyaknya untuk bergabung sama aku di naruh jahanam. Maka Allah kasih kesempatan, silakan. Illa ibadillahil mukhlisin. Situ Allah tidak bilang illa ibadillahil muslimin atau mukminin atau nasranin atau Yahudi, mukhlisin. Karena ikhlas itu universal, atau ikhlas itu semua yang kita lihat di dunia ini apa yang terjadi akan mengerucut kedua hal, hak dan batil. Tidak mungkin bisa dicampur ke hak dan batil. Dan perpisahan itu ada di ikhlas. Orang yang ikhlas akan bisa dapat hidayah, orang yang ikhlas akan mendapatkan ilham, orang yang ikhlas akan mendapatkan bimbingan. Karena itulah tujuannya Allah menciptakan manusia dari jin, wa ma khalaqakum illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia ini untuk bangun proyek atau bikin perusahaan segala macam. Tapi karena kerahimannya Allah, Walaupun sana sibakan dulu nikmati yang ada kenikmatan dari yang diberikan oleh Allah. Selama itu yang diridhoi oleh Allah dan dikasih tata cara kita dari fikih yang kita semua pelajari dari kecil.
yang membuat para ulama dengan ilmunya tinggi jadi kategori ulama su karena ketidakikhlasannya, yang membuat orang itu rumah tangga berantakan karena tidak keikhlasannya. Karena hanya ikhlas yang melindungi kita dari iblis. Kita suka dibina-bobokan oleh pihak-pihak lain dengan bahwa iblis itu seperti kuntilanak, seperti jin, seperti ya itu ada, bukan tidak ada. Cuma iblis itu berjalan di darah kita. Iblis masuk di kuping kita, masuk di akal kita, melalui nafsu kita dan ego kita. Hanya keikhlasan kita yang bisa memerangi iblis. Kita bisa baca wirid sakral ini hari ini, saat ini, momen, kita usir semua aura-aura yang gelap. Tapi ketika kita sedikit berubah ikhlas, masuk lagi iblis. Karena mereka punya bala tentara dan pintar dan ilmu dan kuat dan bekerja keras. Mereka ikhlas di bidangnya mereka demi kerusakan dan kehancuran. Sedangkan kita masih sedikit ada terpengaruh oleh ego dan nafsu. Hawa ini selalu menggoda kita manusia sebagai kita manusia ini hidup. Kalau tidak ada hawa ya kita tidak hidup. Oh saya ingin membuang hawa nafsu, darah daniyah seperti Islam. Nggak ada kependetaan dalam Islam. Oh saya tidak mau kawin, tidak mau makan, tidak mau minum, itu dilarang dalam agama. Kita manusia yang normal yang hidup harus punya nafsu, tapi nafsu mutmain. Nafsu mutmain tidak akan terjadi terhadap orang yang tidak ikhlas. Kita pelajarin ilmu-ilmu serat-serat kuno kita, Pajajaran, segala macam. Itu tertulis di sana. Sepi ing pamrih, tidak punya pamrih. Kembali lagi ikhlas lagi. Kita mengadakan majelis-majelis berkumpul di sini dengan punya beban pikiran masing-masing, kita punya urusan apa, mari kita buang di pintu sama kita duduk mutlak, kita mau menyembah Allah, menyebarkan rasa ikhlas karena Allah kita datang ke sini, karena Allah kita ingin bersatu, karena Allah kita bersayang, akhirnya tumbuh itu rasa sayang yang berdasarkan Allah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ulama-ulama dulu ketika mereka satu sama lain ketemu, peluk-pelukan, sayang-sayangan kalau orang pacaran yang udah rindu. Karena apa? Bukan karena mereka penyuka sesama jenis, tapi karena mereka cinta karena Allah. Allah menanamkan cinta itu yang lebih dalam dari lautan samudra yang tidak ada ujungnya. Nah cinta itu tadi Allah memberikan satu hadis qudsi kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menanya kepada Allah, apa yang kau ciptakan? Bertanya, ya Allah menjawab, aku menyimpan semua ciptaanku dalam peti kans itu dalam peti kecintaan. Di situ aku menciptakan nurmu. Rasulullah, dari nurmu aku ciptakan alam. Jadi urutannya dengan kita membaca zikir dan berselawat dan segala macam. Ini proses untuk pelembutan hati kita, pembersihan kita. Sampai dengan titik nur dari Nabi Muhammad dapat ke kita, terbukalah semua jalan kita. Yang dibilang ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang memberikan kita kenikmatan. Karena tanpa Nabi Muhammad, tanpa keikhlasan, tanpa kebersihan hati, tidak ada yang namanya nikmat. Yang ada halusinasi, hayalan, seakan-akan kita bahagia padahal kita tidak bisa bahagia. Kita sudah lihat contoh-contoh banyak di TV, orang yang tidak perlu kita sebut namanya tapi bisa dibilang konglomerat, yang harta duniawinya terlalu banyak, yang semua punya tapi ketangkap sama polisi karena narkoba. Ketika ditanya sama polisi, dia bilang, kenapa kamu pakai narkoba? Dia bilang, bisa pakai narkoba karena stres. Kita yang nggak punya apa-apa, kita berpikir, ini punya semua kok bisa stres, gimana kita? Karena itulah dunia lain, dunia ini cuma main dan permainan, dan ini tempat kita berlayar, bukan berlabuh. Harta yang kita cari dan kita kejar, kita putar seakan-akan ini adalah tujuan hidup, dikasih sama Allah, tapi dicabut kenikmatan dan kebahagiaan di hati. Maka dari itu dia pernah merasakan kebahagiaan. Di sini ketika kita mau katakanlah hak kebenaran walaupun pahit, bukan berarti kita harus memvonis, bukan berarti kita harus memaki, atau berarti kita menempatkan diri kita bahwa saya adalah pejuang di depan yang akan membela kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibela karena kebenaran itu nyata dan milik Allah. Yang perlu dibela adalah kebersihan hati kita. Kita membersihkan diri sendiri, kita bermanfaat buat diri kita sendiri, kita bisa bermanfaat buat anak istri, bermanfaat buat tenaga, bermanfaat buat keluarga, semuanya bahagia. Kita di Indonesia patut bersyukur yang tidak ada hentinya karena Allah telah memberikan alam yang indah, yang kaya, yang makmur, yang masyarakatnya ada di luhur segala macam. Tapi ketika kita tanya kenapa kok ada berbagai macam permasalahan ini semua. Oh ini karena asing, oh ini karena asing, oh ini karena ini kan.
Ya itulah paling enak, manusia paling gampang melemparkan masalahnya ke tempat lain. Tidak pernah ada yang bilang, oh ini karena aku kurang ikhlas sama Allah. Ketika kalau setiap aku yang salah, aku yang hina, aku yang kotor, maka akan terjadi itu yang tradisi-tradisi kita gotong royong, tradisi kita bagaimana bersatu, saling membantu. Karena sudah tidak ada logo lagi. Yang susah akan dibantu. Nah, Allah telah menciptakan ada yang tukang sate, ada yang tukang sapu, ada yang konglomerat, ada yang kaya. Untuk kita ta'aruf, untuk saling berkenal, untuk saling berhubungan, saling berkumpul. Rasulullah kita adalah pasangan terkaya di Mekah ketika Rasulullah di umur 45 tahun. Adalah pasangan terkaya di Mekah. Nah, yang kaya di Mekah itu berarti kaya di dunia pada saat itu. Tapi pada saat Rasulullah umur 45 tahun, beliau hidup dengan ikat perut dan tidak punya panci lagi di rumah. Bukan buat kemewahan atau dia main saham atau dia berbisnis rugi, tidak. Bisnisnya tidak pernah rugi, selalu berhasil. Tapi dia sumbarkan semua hartanya untuk membebaskan para budak, untuk membantu orang miskin, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Sekalipun Yahudi, sekalipun orang yang memusuhi dia. Dan ketika terakhir, detik-detik terakhir Rasulullah meninggal, ditanya Jibril, minta apa yang kau mau minta? Tidak pernah beliau meminta surga, firdaus, tidak pernah meminta sembuhkan sakit saya, tapi beliau angkat tangan mati. Nah, ini adalah amanat Rasulullah yang diturunkan pada kita untuk kita teruskan perjuangan beliau. Perjuangan beliau bukan mukulin orang di jalanan karena minum. Orang yang minum, orang yang salah, orang yang melanggar, dinasihatin. Oh itu setan, harus kita hantam, harus kita kekerasan. Kekerasan tidak akan menghasilkan kebenaran. Kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Ini hari dia mundur, besok balik lagi, akan terus berjalan seperti itu. Dan itu yang menyebabkan para habaib pindah dari Baghdad ke Basra, dari Basra pindah ke Hadramut, dari Hadramut menyebarkan Islam ke sini karena menghindar fitnah itu tadi yang umbak-umbak di Timur Tengah. Saya Sunni, saya Syiah, saya pro Nabi, saya pro sahabat, saya pro dzurriyyah. Semua itu karena ego yang bersaing, bukan keikhlasan. Kalau kita mutlak cinta sama Rasulullah, pasti kita muhibbin. Tidak perlu saya kasih status, oh di rumah saya banyak foto Habib-Habib, karena muhibbin. Udah cinta sama Rasul belum? Berarti saya bilang itu dia muhibbin. Anak Habib bukan muhibbin, belum muhibbin, belum sepenuhnya. Muhibbin adalah cinta Rasulullah yang memberikan pertama gelar Habib itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman atas relatif kepada Rasulullah. Al-Habib Muhammad, saking lihat cintanya sama Rasulullah, jadi dia tidak menyebutkan lagi An-Nabi atau Ar-Rasul atau As-Sayyid, tapi Al-Habib yang tersayang. Dan ini turun-menurun sampai akhirnya anak cucunya ada yang mempunyai karakter-karakter dan perilaku-perilaku yang sangat mulia yang membuat masyarakat jadi cinta sama mereka. Jadi akhirnya bilang Al-Habib fulan, Al-Habib. Akhirnya menjadi trending, jadi gelar. Akhirnya anak kecil-kecil sekarang dipanggil Habib, dicium tangan sama dia, bagus, cintalah sama Habib Rasulullah. Tapi kita harus bisa mencintai Rasulullah, baru kita bisa mencintai juga Rasulullah. Baru kita bisa menjadikan ini energi cinta ini tadi yang seperti di Kans tadi, yang dari energi cinta menjadi Nur Muhammad, dari Nur Muhammad menjadi alam semesta ini tadi. Agar misi rahmatan lil alamin ini berjalan. Rahmatan lil alamin bukan pengecut, rahmatan lil alamin bukan pasif atau penyerah. Rahmatan lil alamin adalah rahmatan sesuai dengan kadar masing-masing. Yang bisa mengajar ngaji, yang bisa bertani, yang bisa berdagang dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, pasti bermanfaat buat kita. Aman zabadu ya tabu difa momentum nas ayat. Yang zabat, yang asap atau yang cuma momentum atau trending hilang sendiri dengan asap. Tapi yang bermanfaat buat manusia akan bertahan. Itulah yang terjadi sekarang di Sukabumi. Siapa aulia-aulia Habib Syekh, Habib Umar yang di sini sampai ini hari masih berkesan, namanya masih disebut, kita muridnya beliau gitu. Karena mereka benar-benar berjuang buat masyarakat. Tapi yang trending yang sementara doang buat rakyat dengan sendirinya lupa. Siapa ada orang yang ziarah kuburannya Usama bin Laden? Ada zamannya Usama bin Laden udah kayak wali Allah, dianggap wah top pejuang Islam. Ini ada satu orang yang tanya anak kecil, kenal kamu Usama bin Laden? Siapa? Nggak tahu. Kan mati baru nggak ada 10 tahun yang lalu. Tapi kita tanya ke Habib Syekh, oh Masya Allah Habib Syekh itu gurunya Buya Panjalu gurunya kakek saya muridnya punya guru nama. Anak kecil ingat tahu. Kadang siapa Habib Syekh mereka mungkin nggak tahu, tapi nama-nama bersih itu akhirnya berkembang dan bertahan selamanya. Ini yang dibilang sama Rasulullah akan meninggal dan menitipkan membuat satu lagi Quran, satu tali yang tidak akan putus, dan ahlul baitku yang memperjuangkan perjuanganku, itu rahmatan lil alamin.
Semoga kita berkah di malam Jumat ini. Amin. Sedikit malam Jumat masukkan bahwa khususan di malam Jumat ini Allah mengutus orang tua kita, leluhur kita yang dari atas yang orang baik-baik untuk turun ke dunia mengumpulin sedekah-sedekah dari anak-anak yang saleh dan orang-orang yang membacakan Fatihah, dan dikirim utusan bala tentara malaikat yang turun untuk mencatat di rumah-rumah dan orang-orang dengan cinta emas siapa yang berselawat. Usahakan kita berselawat yang banyak di setiap hari, tapi khususan hari Kamis dilebihkan, karena hari Kamis adalah malam Jumat, malam yang penuh barakah, yang dimana pintu langit ampunan dibuka luas, pintu barakah dibuat luas. Semoga dengan duduk di sini kita kecipratan oleh Rasulullah dan bisa menjadi masih bermanfaat buat alam semesta ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah karamullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah karamullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah karamullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah karamullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadillah kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. وعلى الطاعة أجمعين على السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم